Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan database dan interface serta bagaimana mengkoneksikannya nanti dengan form yang akan kita buat. Jadi nanti kita akan coba membuat sebuah aplikasi utuh ya yang terkoneksi langsung dengan database. Sekarang pertemuan ini kita buat database-nya dulu sama desain interface-nya. Kemudian baru selanjutnya nanti kita melakukan pengkodingan dan koneksi dengan database-nya juga, terkonek dengan database-nya juga. Nah, misalnya kita akan membuat sebuah database dengan nama DB Retail Barang. Dengan tabel-tabel yang ada dalamnya adalah ini. Ya. Kemudian ini misalnya tabel pertama itu adalah dengan nama DB Barang. Ingat nama database-nya misalnya DB Detail Barang. Oke, sekarang kita lanjut aja untuk ke pembuatan database-nya. Untuk pembuatan database-nya, ya, untuk pembuatan database-nya sebelumnya saya sudah buat. Saya hapus dulu database-nya. Dari retail barang ini saya hapus. Nah, kemudian kita coba ulang buat lagi ya. Oke, nama database-nya DB Retail Barang. Oke. Nah, ini sudah langsung ada. Kemudian kita coba membuat tabel pertama namanya DB Barang. Ya. DB Barang. Dengan jumlah field yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah field. Ya. DB Barang dengan 6 buah field. Oke, go. Selanjutnya kita masukkan field-fieldnya kode barang. Kode barang di sini adalah tipenya char. Kemudian size-nya itu ada 5. Ya, lengthnya 5. Kemudian selanjutnya itu ada jenis. Kemudian tipenya di sini adalah varchar 10. Berarti varchar 10. Oke, kemudian merek di sini juga varchar 20. Varchar 20. Oke. Kemudian harga beli di sini integer 8. Harga beli integer 8, harga jual juga 8. Harga jual integer 8. Kemudian terakhir adalah stok integer 3. Stok integernya size-nya adalah ya. Nah, kode barang ini biasanya itu adalah dia primary. Kita jadikan sebagai primary. Oke. Nah, primary. Kalau sudah kita oke. Simpan. Nah, berarti database barang kita, tabel barang kita udah jadi. Jadi kalau kita lihat strukturnya adalah seperti ini. Oke. Dan seterusnya kalian bisa buat tabel-tabel yang lainnya. Ini tabel jenis, tabel pelanggan, dan seterusnya. Nah, ini akan saya coba saya hapus saja ini dulu, tabel ini. Ya. Saya hapus tabel ini. Hapus tabel ini karena tabel ini sudah database ini sudah saya buat. Saya import caranya supaya semuanya langsung jadi. Nah, ini detail barang. Nah, saya import. Oke. Import. Kemudian choose SQL. Kemudian di data. Iya, saya cari, saya simpan. Oke, nah ini ada database. Oke, saya open lagi. Oke, masih menunggu. Semua sudah terimport. Kita lihat masalah. Nah, setelah kita import berarti semua tabel ini sudah masuk. Tabel barang seperti ini. Kemudian tabel detail jual adalah ini. Lihat strukturnya adalah seperti ini.
DB jenis, ini ada 2 field, bentuknya adalah seperti dan seterusnya ya. Nah, kalau kalian ingin membuat database ini dalam bentuk file SQL yang bisa kalian import lagi nanti di tempat lain, kalian bisa buat file SQL, database SQL-nya ini dalam bentuk file SQL dengan cara diekspor tadi kan, import untuk masukkan. Kalau ingin nyimpennya, kemudian nanti bisa diekspor, diimport, kalian ekspor, lakukan ekspor. Kemudian apa namanya, misalnya apa nama filenya ya, misalnya SQL data barang misalnya. Kemudian ini bentuk formatnya SQL, kita go aja. Oke. Nah, jadi ini dia. Nah, sehingga nanti akan ada di sini. Ya. Nah. Oh, ini sesuai namanya ya, langsung detail barang. Misalnya ini saya ulang. Saya ulang. Ini tidak perlu aja ya. Langsung aja pilih nama tabelnya, kemudian lakukan ekspor. Ya, kemudian langsung pilih formatnya SQL, langsung go aja ya. Oke, nanti langsung ada detail barang sesuai dengan nama database-nya. Ya, lihat biasanya di download ya, di folder download ini dia. Nah, sekarang kalau file SQL-nya sudah jadi, kalau kita mau langsung import ya tinggal kita import aja kayak tadi ya. Import, lalu ini dari ya, misalnya download ini, langsung open ya, sama hasilnya nanti seperti ini. Nah, itu terkait dengan database. Jadi database kita ini sudah selesai kita buat ini. Nah, sekarang desain interface. Nah, untuk desain interface ini kita coba desain ya seperti tampilan ini. Oke, kita desain aja untuk hari ini. Kita coba buat project baru, namanya misalnya retail barang ya, retail barang. Oke, ya, retail barang. Oke, nama projectnya. Oke, nah ini ya, retail barang PBO ini. Kemudian kita bisa coba buat paket. Oh, di sini paketnya adalah barang PBO, di sini aja ya. Nah, sekarang kita coba buat file baru. Lupa kita hilangin centangnya tadi, kita hapus saja biar tidak mengganggu. Ya, kita buang aja ini. Ya. Nah, di sini kita buat yang dalam bentuk JFrame-POM. JFrame-POM. Oke, namanya yang pertama ini adalah terkait dengan input data barang. Nah, input data barang, nggak boleh spasi kalau nama kelasnya. Input data barang, finish. Ya, kita buat form seperti ini. Oke, bisa kita lebarin. Kemudian, nah yang ini adalah tipenya panel. Tadi ini kita bisa cari panel. Oke, ini kita lebarin. Nah, kemudian di panel ini kita border, cari border ini. Ya, border. Dan di sini supaya ada judulnya, kita di sini ada kata cari tadi ya. Cari. Oke, kalau kita lihat ini kan hasilnya seperti ini ya. Nah, supaya kelihatan jelas garisnya, kita ulang border. Nah, ini bordernya ini kita anukan ya. Kita perjelas. Kemudian kita kasih warna, misalnya warna apa, biru misalnya B. Nah, ini jadinya. Kalau terkait dengan fontnya juga di sana ya, ada fontnya tadi. Ini kita agak besar misalnya, tebal, oke. Nah, tebal yang ini maksudnya, oke. Kemudian di sini ada tombol text fill. Nah, berarti text fill. Kita pakai text fill. Oke. Iya. Nah,
ada tombol button, oke, tombol cari, ya, kemudian radio button ini, oke, ya. Nah, tinggal kita sesuaikan di sini tombol cari, oke, kemudian di sini kode barang, kode barang artinya kita nanti mencari berdasarkan kode barang bisa atau berdasarkan merek barang, merek barang, oke. Nah, ini untuk tampilannya dulu, ini kita buang. Ini kita bisa besarin boleh. Untuk font-fontnya ini bisa lewat font sini. Ya, mana fontnya? Oke, ini kalau mau terkait dengan supaya dia tebal, supaya besar atau ukuran hurufnya dan sebagainya. Nah, ini panel ya. Selanjutnya kita buat yang ini. Ini adalah table. Nanti ini kita cari table di sini. Ini dia table. Tinggal tarik aja ke sini. Ini kita ubah ukurannya. Sesuaikan aja. Ya, nanti sini tampung data-data yang sudah kita input. Selanjutnya di sini label. Ya, label. 2 label sana ya. Oke, di sini ada jumlah data. Kita isi dengan data jumlah data T2. Ya, yang ini akan diisi oleh jumlah data yang terisi di tabel ini nanti. Kemudian di sini apa namanya button 4 ya, 4 button. 1, 2, 3, 4. Oke. Button-button ini kata add, edit, add, edit, delete, close. Close. Oke. Ini kita bisa atur supaya kelihatan agak bagus. Oke. Berarti ini sudah selesai form yang ini. Selanjutnya form input data barang. Jadi nanti pada saat kita klik tombol add yang ini, maka yang keluar itu adalah form yang ini. Ini kita pakai JDialog 1. Jadi caranya ya. Caranya di sini ada di navigator ini. Pada saat kita klik ini, kan ini dia ya. Pilih di atas komponen ini, klik kanan, add form palette, kemudian pilih window, lalu pilih DJ dialog untuk membuat dialog 1 ya. Nah, artinya jadi dialog 1 ini berada di dalam form ini sebenarnya, anaknya atau bagian dari JPrim. Ini kan JPrim form yang itu ini dia. Di mana JPrim form ini adalah komponen yang dalamnya itu ini. Nah, komponen yang lain dari JPrim form ini kita tambahkan di dialog. Ini dialog 1 double klik. Nah, ini dia. Ya, kemudian kita tinggal desain sesuai dengan yang ini. Kode barang, jenis barang, ini labeling 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian teksnya ini ya. Teks filenya ya 1, 2,
kemudian buttonnya 3, 1, 2, kemudian di yang kedua sini. Oke, nah sekarang kita atur kode barang ya, kita isi dengan kode barang, kemudian jenis merek, jenis barang, sini merek barang, di sini harga beli, sini stok, ini harga jual, nah, ini bisa kita atur nggak usah ini lebar, pakai titik-titik aja, apa titik-titiknya sini ya. Kemudian ini kita buang biar sama besarnya, kita bisa height-nya di sini ya. Nah, ini kan vertikal 34. Nah, berarti ini kita bisa lihat supaya dia sama 34 flat. Ini kita blok vertikal size-nya, kita sama-sama besarnya 34. Dan ini kita bisa lebarin juga. Ya, bisa diatur sesuai dengan mana menurutnya bagus ya tampilan, supaya tampilannya bagus diatur aja. Oke. Kemudian ini sebenarnya shift sama cancel, shift sama cancel. Ya, mengenai ini hurufnya besar ya diatur saja. Ini tekan shift, kalau ingin blok lebih dari satu bisa sambil tekan shift. Oke. Ya, ini adalah tampilan seperti ini. Oke, jadi di dalam form ini ada form JDialog 1. Nah, jadi kalau kita coba jalankan nanti ini, misalnya kalau kita coba jalankan, bisa klik kanan dan file di sini boleh. Masih running. Nah, jadi hasil tampilan formnya adalah seperti ini. Nah, ini kan berada di pojok kiri ya, supaya dia di tengah. Nanti di sini kita buat rumus di sini nanti supaya dia berada di tengah. Kita pakai this titik set location relative to component disk ini aja ya. Nah, supaya dia berada di tengah nanti. Kalau kita jalankan sekarang, ini seperti ini dia berada di tengah. Dia berada di tengah gini. Nah, sehingga nanti pada saat kita klik tombol add, yang muncul itu adalah JDialog 1. Sekarang saya sedikit rumusnya di sini, double-klik aja. Nah, di sini kita buat rumusnya itu adalah supaya pada saat kita ini bisa dihapus. Ya, JDialog 1 titik X dulu.
baru di dialog 1 supaya menyesuaikan dengan besarnya desain form di dialog 1 tadi, set visible true. Ya. Jadi ini adalah rumus untuk menampilkan form di dialog 1 tadi. Supaya berada di tengah juga, kita bisa buat di dialog 1 titik set location relative to, supaya berada di tengah. Oke, file. Nah, jadi pada saat form induknya ini muncul, klik add, maka akan muncul form yang ini. Nah, pada saat nanti kita klik tombol shift, form ini akan hilang, kemudian akan menampung data yang kita input nanti di tabel yang ini. Nah, jadi kalian untuk desain form-form berikutnya ini di dialog 2. Caranya sama juga, di dialog 2 itu nanti kalian klik kanan di muncul dulu desainnya, klik baru dia muncul ini, klik kanan, lalu klik kanan form window, klik J dialog, maka akan muncul J dialog 2. Nah, J dialog 2 itu kalian desainnya ini. Kayak ini ya. Nah, ini dialog 3 sama juga di form tadi. Nah, kalau yang ini beda dia ya. Berarti kalau yang ini berarti buat form yang lain. Caranya sama di sini. Klik kanan, new, jprint form, namanya misalnya input data pelanggan. Data pelanggan. Oke. Berarti induknya itu ada input data barang, input data pelanggan. Nah, kalau ini dia dialog yang ada di form pelanggan. Nah, form transaksi ini beda lagi, ya. Oke. Nah, ini juga beda form user. Nah, berarti nanti di sini form induknya itu ada pelanggan, transaksi penjualan, ya kita buat aja nanti form pelanggan itu di sini. Kalau terkait dengan subnya untuk pelanggan yang ini, form data pelanggan yang ini kan jadi dialognya. Nanti klik kanannya nanti ada form window J dialog. Nah, di sini nanti buat data pelanggannya. Kemudian untuk form induk yang lainnya itu tadi transaksi penjualan. Langsung lihat di sini. Transaksi penjualan. Finish. Nah, langsung desain di transaksi penjualan itu adalah seperti ini tampilan yang ini. Kemudian input data user. Ya. Buat lagi di sini, klik kanan, new, print, input data user. Ya, kemudian desain lagi seperti ini. Ya, sudah ya. Ya, keadaan desain seperti ini. Ya, minggu selanjutnya baru kita buat short kodenya. Oke, cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.